Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus para ustadz, ustazah, para jamaah, wabil khusus teristimewa anak-anakku sekalian, santri, santriyah yang hari ini mengikuti sholat zuhur berjamaah dan tadabbur kita, ngaji Al-Quran kita pada siang yang sangat-sangat berbahagia ini. Hari ini kita meneruskan lanjutan daripada surah An-Nisa ayat 170 yang tentu ini merupakan hal-hal yang sangat penting berkenaan dengan informasi Allah SWT tentang keberadaan manusia, di mana di sini Allah memberikan sebuah informasi yang sangat tegas dan jelas yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq mir rabbikum fa'aminu khairul lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Itu adalah kebaikan bagimu. Dan jika kamu kafir atau ingkar, itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Hadirin berbahagia, ayat ini dengan jelas Allah mengatakan bahwasanya Dia menginformasikan kepada manusia, bukan saja orang-orang tertentu yang beriman. Ya ayuhan nas. Apa maknanya di sini? Artinya siapapun. Apakah mereka itu yang beragama Islam atau tidak Islam? Apakah mereka itu beriman kepada Allah atau juga yang tidak beriman kepada Allah SWT serta dengan kitab-kitabnya? Maka itu Allah panggil ayat ini yang pertama adalah manusia, bukan seruan kepada umat-umat tertentu yang dipatok pada agama tertentu, tapi dikatakan adalah wahai manusia, sungguh telah datang Rasul kepadamu. Siapa Rasul itu? Adalah Muhammadur Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul penutup dari sekian Rasul dan Nabi, dari sejumlah Nabi dan Rasul yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia, kepada umatnya masing-masing. Maka itu Rasul Muhammad SAW adalah khusus diturunkan Allah, diberikan Allah, diperintahkan Allah untuk umat Islam. Walaupun sebelumnya masih ada agama-agama yang tersisa, baik itu agama-agama Yahudi, Nasrani yang sampai hari ini masih bertahan para pengikutnya dan jamaahnya. Tetapi Allah sudah kunci bahwa Rasul terakhir, Nabi terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kepada Muhammad ini Allah telah berikan, kata Allah, yaitu kebenaran. Siapakah dia itu? Rasul itu qad ja'akum Rasul bil haq. Dia Rasulullah Muhammad itu
adalah pembawa kebenaran yang tidak diragukan keberadaannya. Al-Quran merupakan kompilasi, kumpulan dari kitab-kitab sebelumnya, itu adalah berisi kebenaran. Dan menyatulah di dalam Al-Quran semua kitab-kitab yang ada sebelumnya itu. Apakah Taurat, apakah Zabur, apakah Injil, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka itu kalau mencari kitab yang paling lengkap, yang sempurna, diturunkan dari Allah SWT sebagai kalamnya, maka adalah Al-Quran lah jawabnya. Maka itu Al-Quran mengatakan, selain dia adalah sesuatu yang benar, diturun kepada Rasul bil haq, benar, Al-Quran itu sendiri juga adalah benar, ya dibawa oleh Rasulullah. Kemudian dia merupakan kalamullah, merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hari ini ada yang mengklaim bahwa apa yang tertuang dalam Al-Quran itu adalah katanya Rasulullah. Nah, ini sebuah kajian, pemahaman yang tidak sesuai dengan keberadaan Al-Quran itu sendiri. Ada yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Nah, ini sekarang lagi heboh ini, yaitu saudara kita dari Az-Zaitun yang mengungkap Al-Quran itu adalah katanya Rasulullah, kalamnya Rasulullah. Tentu saja pemahaman ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Allah sendiri dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kalam Rasulullah. Nah, di sini sudah terjadi hal-hal yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, ulama-ulama kita yang ada di Az-Zaitun ini gitu. Nah, karena itu Allah jelas mengatakan bahwa kalam ini adalah kalamullah, wahyu Allah yang disampaikan kepada manusia melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keberadaannya adalah bil haq, daripada Allah mir rabbikum, dia benar adanya, mir rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanmu. Oleh karena itu kata Allah, fa'aminu khairul lakum, maka kalau kamu beriman kepada Allah, pada Rasul dan Al-Quran ini yang dibawa oleh Rasul itu adalah khairul lakum, adalah kebaikan bagimu. Jadi kalau kamu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, itu adalah merupakan kebaikan bagi kamu. Dan setiap kebaikan Allah berikan imbalan, Allah berikan pahala, Allah berikan balasan yang luar biasa dari kebaikan, ketaatan yang ditunjukkan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang-orang yang fa'aminu khairul lakum, yang beriman kata Allah, inilah orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu berupa kemuliaan, kehormatan, dan juga kewibawaan dalam kehidupan oleh manusia dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan tadi di depan, wahai manusia. Jadi manusia belum tentu dia akan beriman. Tapi kata Allah, barang siapa kami beriman kepadaku, kepada Rasul-Rasul, dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dibawa oleh Rasul itu, maka itulah merupakan kebaikan bagimu, khairul lakum. Tidak ada yang terbaik dari apa yang dimiliki oleh manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun, semulia apapun, setinggi apapun jabatan, pangkat, tahta, sebanyak apapun materi dunia yang dimiliki, bukanlah merupakan kebaikan. Bukan khairul lakum kata Allah. Tapi kebaikan itu adalah seberapa jauh, seberapa dekat orang menyatakan, melakukan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan. Jadi bukan kekayaan, kepangkatan, dan bukan pula kedudukan-kedudukan, posisi-posisi penting di dunia ini yang merupakan kebaikan. Kalau dia tidak beriman kata Allah, itu adalah keburukan, adalah merupakan kezaliman. Tapi kalau dia beriman, walaupun tidak punya tahta, tidak punya jabatan kekuasaan, tidak punya materi, hidupnya biasa-biasa saja, itu adalah kebaikan. Khairul lakum kata Allah. Itulah kebaikan itu. Itulah kemuliaan itu. Dan itulah kehormatan itu. Tentu saja hal-hal seperti ini tantangan dari Allah kepada manusia
Siapa yang mau beriman? Ayo, agar kamu mendapatkan kebaikan, kehormatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru fa inna lillahi. Tapi apa yang terjadi? Tidak sedikit mereka wa in takfuru. Dan mereka itu banyak juga yang tidak beriman. Dan apabila mereka tidak beriman, apa kata Allah? Kebalikan dari khairil lakum. Tentulah hal-hal yang sifatnya keburukan. Jadi barang siapa yang tidak beriman, wa in takfuru, kata Allah, itulah kejahatan sejahat-jahatnya. Itulah kezaliman sezalim-zalimnya. Itulah kemungkaran kesemungkar-mungkar. Siapa beriman, itulah kebaikan sebaik-baiknya. Itulah kemuliaan semulia-mulianya. Yang tidak beriman, itulah kezaliman sezalim-zalimnya, kata Allah. Luar biasa pernyataan ayat ini. Maka itu dia tantang manusia. Kamu beriman, kamulah yang mulia, kamulah yang terbaik, kamulah yang terhormat. Yang tidak beriman, kamulah orang yang paling buruk di muka bumi ini. Kamulah orang yang paling dimurkai di muka bumi ini. Kamulah orang yang dianggap paling zalim di muka bumi ini. Masya Allah, apa yang dikatakan Allah ini? Fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah dan milik Allah lah segala apa yang ada di bumi dan di langit ini. Jadi Allah tahu semuanya. Apa yang ada di bumi ini termasuk isi di antara keduanya itu Allah tahu, Allah paham. Allah pemilik semuanya. Jadi kalau orang kaya dengan harta yang banyak, orang yang berpangkat dan pangkat yang tinggi, apakah itu sudah tinggi? Apakah itu sudah kaya? Sebenarnya tidak, gak ada apa-apanya. Belum sedebunya kalau dibaratkan pasir di pantai, belum sebutir pasir di pantai yang luas, belum setitik air laut di lautan yang luas. Begitulah kalau manusia diberikan anugerah, diberikan nikmat oleh Allah, kekayaan, kekuasaan, kecil, gak ada apa-apanya. Dan Allah bisa rubah dalam setiap detik. Dari kekuasaan itu menjadi tidak berkuasa. Dari yang kaya itu menjadi tidak kaya, jadi miskin dan papan. Dari kesenangan, bahagia, tenang dan damai menjadi resah dan gelisah. Dari suasana-suasana yang menyenangkan menjadi musibah dan bala bencana. Hanya dalam bilangan detik Allah bisa putar segalanya. Dari kehidupan yang kita hari ini tarik napasnya Allah, jalani langkahnya yang langkah diberikan Allah dalam kehidupan kita. Dalam hitungan detik Allah bisa tarik, bisa stop napas kita, bisa berhentikan langkah kita, yaitu dengan kematian. Beginilah kekuasaan Allah. Maka itu Allah katakan bahwa bumi dan langit ini aku yang punya, aku yang mengaturnya, termasuk seluruh makhluk yang ada di dalamnya, aku yang mengaturnya. Aku yang memberinya hidup, aku yang memberikan makan, aku yang memberikan rezeki. Dan aku pula nanti yang mengakhiri segala kehidupan mereka itu. Maka itu di awal tadi Allah minta, berimanlah kamu. Itulah sebagai puncak kemanusiaan kita, untuk bersyukur, berterima kasih pada Allah atas anugerah dan nikmat yang telah diberikan pada kita semua, yang merupakan milik Allah tadi, yaitu bumi dan langit beserta seluruh isinya di muka bumi ini. Maka itu di akhir ayat ini Allah katakan, wa kana Allahu aliman hakima. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segalanya. Dia tahu siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman, siapa yang berimannya palsu, siapa yang imannya sepotong-sepotong, siapa yang imannya itu minta dipuji, siapa yang imannya itu minta dicitrakan oleh orang lain. Dan ketaatan yang ditunjukkan, ibadah yang diperlihatkan, sedekah yang diberikan, yang tujuannya hanyalah untuk pencitraan. Allah tahu. Sekecil apapun iman kita di dada, Allah tahu. Innallaha alim. Allah alima. Alima itu kalau ma itu menunjukkan bahwa Allah maha tahu, sangat tahu dia apa yang ada dalam pikiran manusia, apa yang ada dalam hati manusia, apa yang ada di dalam denyut darah setiap yang mengalir dalam tubuh manusia.
dan hewan-hewan yang hidup di muka bumi Allah. Allah tahu segalanya dan Allah kontrol segalanya, dan Allah bisa memberikan segala sesuatunya, anugerah rezeki kepada segalanya. Dan terakhir ayat ini Allah katakan, yaitu Allah adalah Hakimah. Hakimah itu bijaksana. Nah, kita mengenal ada istilahnya arif dan bijaksana. Kalau arif itu dia memberikan kesempatan-kesempatan pada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan posisinya, kemampuannya, keimanannya. Sedangkan bijaksana apa? Adalah yang betul-betul dia memberikan segalanya tanpa melihat, tanpa pandang bulu. Siapa yang sungguh menjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh, dia mendapatkan hasil yang juga akan sungguh. Siapa yang setengah hati, dia akan juga mendapatkan hasil setengah hati. Siapa yang berbuat hanya gugur kewajiban, dia akan mendapatkan juga gugur kewajibannya. Begitupun dalam belajar. Siapa yang belajar sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan dengan sesungguhnya itu atau kesungguhannya itu. Siapa yang setengah hati, pura-pura, maka dia dapatkan juga setengah hati atau mungkin tidak akan mendapatkan sama sekali dari Allah SWT. Maka itu bijaksananya Allah, kuncinya apa? Beriman. Siapa yang beriman, takwa pada Allah, Allah tahu benar gak keimanan takwa itu. Maka itu juga dasar Allah memberikan kebijakannya, memberikan kebijaksanaannya kepada setiap makhluk sesuai dengan usaha dan kesungguhan setiap orang di dalam melangkah di muka buminya Allah. Dan Allah tahu siapa yang sungguh, siapa yang setengah hati, siapa yang hanya gugur kewajiban. Gak perlu kita katakan, gak perlu kita tunjukkan dengan pamer di sana sini, Allah Maha tahu. Maka itu dalam hal ibadah, dalam hal sedekah, amal soleh, yang diminta itu apa? Adalah seperti kalau Rasulullah bayangkan, ketika tangan kanan memberi, tangan kirinya nggak tahu. Begitulah kira-kira amal-amal berbagai kebaikan dan ketaatan yang kita tunjukkan pada Allah SWT. Jauh dari riya, jauh dari pamer, jauh dari minta dipuji, apalagi pencitraan. Tentu saja jauh dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadirin yang berbahagia, anak-anakku sekalian. Semoga dengan tadabbur Quran yang singkat ini mengingatkan kita kembali betapa mulianya orang yang beriman. Itulah sebaik-baik manusia, yaitu dikatakan dengan ahsanu taqwim, orang-orang yang sempurna. Siapakah mereka yang seburuk-buruknya di sisi Allah? Adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabnya Allah. Inilah seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia, dan sezalim-zalim manusia yang hidup di muka buminya Allah, yang telah dianugerahkan, yang telah diberikan sebagai nikmat bagi kita semua dalam kehidupan yang singkat dan sesaat ini. Barakallah, subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.